Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen, atau variabel penjelas. Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda. 1. Persamaan regresi dua variabel bebas. Y hat sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. 2. Persamaan regresi tiga variabel bebas. Y hat sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3. 3. Persamaan regresi untuk K variabel bebas. Y hat sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah BKXK, di mana Y hat adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, X adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, A adalah konstanta atau intercept, yaitu sifat bawaan dari variabel Y, B1, B2, BK adalah parameter yang menunjukkan slope atau kemiringan garis regresi. Koefisien regresi linear berganda. Apabila diketahui dua variabel bebas atau satu variabel terikat dengan persamaan regresi Y hat sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2, maka untuk mendapatkan nilai A, B1 dan B2 digunakan rumus sebagai berikut. Uji signifikansi. Proses selanjutnya setelah melakukan pendugaan parameter model regresi berganda adalah pengujian terhadap model regresi apakah signifikan atau tidak, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji simultan dengan uji F dan uji parsial dengan uji T. A. Pengujian signifikansi secara simultan atau bersama-sama. Proses pengujian. 1. Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis kerja. H0 dibagi B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel-variabel bebas dengan variabel terikatnya. H1 dibagi B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh variabel-variabel bebas dengan variabel terikatnya. 2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F dengan alfa sama dengan 0,01 atau 0,05. 3. Nilai atau harga kritis diperoleh dengan melihat tabel distribusi F kali F atau dB pembilang dB penyebut F Kn kurang K 1, di mana K-nya berjumlah variabel bebas dan N jumlah sampel. 4. Kriteria pengujian hipotesis. Terima H0 jika HF kecil dari F tabel. Yang kelima, harga uji statistik dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana SSR sama dengan B1 sigma X1Y tambah B2 sigma X2Y. SST-nya sama dengan sigma Y2 dan SSE-nya sama dengan SST kurang SSR. B. Pengujian signifikansi parsial atau individual atau disebut dengan uji T, proses pengujian. 1. Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis kerja. H0 sama dengan 0, tidak ada pengaruh variabel bebas K terhadap variabel Y. H1 sama dengan 0, adanya pengaruh variabel bebas K terhadap variabel Y. Yang kedua, statistik yang digunakan adalah uji T dengan sama dengan 0,01 bagi 0,05. Yang ketiga, nilai atau harga kritis diperoleh dengan melihat tabel distribusi sebagai berikut, yang mana artinya dB adalah derajat kebebasan, N jumlah sampel, dan K kelompok dari sampel. Yang keempat, kriteria pengujian terima H0 jika T hitung kecil dari T tabel. Yang kelima, harga uji statistik dihitung dengan rumus sebagai berikut seperti di bawah. Yang keenam, nilai RY dalam kurung 1,2 atau R dalam kurung X1, X2 Y dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang ketujuh, nilai determinan bagi KP sama dengan R 2000 kali 100%.
Materi selanjutnya yaitu studi kasus. Diambil sampel random sebanyak 12 siswa dalam suatu penelitian untuk menentukan hubungan antara nilai prestasi matematika dengan simbol Y dan nilai 2 tes yaitu tes kemampuan geometri dengan simbol X dan kemudian aljabar dengan simbol X2. Datanya bisa dilihat sebagai berikut. Tentukan persamaan regresi linear, dugaannya, dan interpretasikan. Untuk memudahkan perhitungan digunakan tabel pembantu. Bisa dilihat datanya sebagai berikut. Menentukan persamaan regresi dengan cara alternatif, datanya bisa dilihat sebagai berikut. Nilai koefisien regresi yaitu datanya bisa dilihat di tabel berikut. Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama. Pengaruh antara kemampuan geometri dengan simbol X1 dan kompetensi aljabar dengan simbol X2 terhadap nilai prestasi matematika dengan simbol Y yaitu: pertama, jika variabel kemampuan geometri meningkatkan satu satuan dengan asumsi variabel kemampuan aljabar tetap, maka nilai prestasi matematika akan meningkat 0,4652000286. Kedua, jika variabel kemampuan aljabar meningkat satu satuan dengan asumsi variabel kemampuan geometri tetap, maka nilai prestasi matematika akan menurun 0,22068969. Ketiga, jika variabel kemampuan geometri dan kemampuan aljabar sama dengan 0, maka nilai prestasi belajar matematika adalah 1,68286855.